Baik, bismillah. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, saya, Nurhaliza akan membahas materi mengenai pengertian entrepreneur birokrasi. Entrepreneurship terjemahan dari istilah Prancis yang kemudian diterima dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, yaitu entrepreneur, yang mengandung arti sebagai a person effective control of commercial undertaking. Istilah entrepreneur menurut Brush 1986 dimaksudkan sebagai seseorang yang tidak hanya menjalankan atau memimpin suatu perusahaan dengan baik, melainkan seseorang yang berani mengambil inisiatif guna mengembangkan dan memajukan usaha dengan menggunakan atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam rangka tindakannya itu, ia sudah harus memperhatikan risiko dengan cermat. Beberapa asas entrepreneur menurut Brush antara lain dikemukakan sebagai kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, bekerja secara teliti, tekun, serta produktif. Jiwa-jiwa inilah yang dapat mengantarkan individu ke dalam pengambilan peran dalam berkarya dan mengendalikan. Namun pada perkembangan sekarang ini, sektor pemerintahan seharusnya juga mengambil peran aktif dalam pengelolaan bidang-bidang bisnis, baik itu secara langsung maupun melalui kerjasama dengan para pengusaha. Bahkan ada keniscayaan bagi negara atau pegawai dalam negara yang sumber daya alamnya melimpah dan luas dalam bidang sektornya itu mengoptimalisasikan secara efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, hampir semua entrepreneur dapat berubah menjadi seseorang birokrat organisasi, menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan birokrat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jiwa entrepreneurship amat dipengaruhi oleh model organisasinya. Sebelumnya, peran organisasi publik dan pegawai pemerintah lebih diasumsikan untuk melayani masyarakat atau public service, dengan sedikit meninggalkan orientasi output. Birokrasi kita ternyata tetap saja belum menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti halnya yang pertama adalah Faisal Tamin, yaitu mantan Menteri Perdayagunaan Aparat Negara dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, mengungkapkan bahwa 60% dari seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia tidak produktif dan tidak profesional. Yang kedua adalah laporan Bank Dunia 2003 menyebutkan bahwa separuh dari seluruh pejabat Indonesia menerima pungutan liar. Sementara laporan Indonesia Corruption Watch mengemukakan bahwa sepanjang Januari sampai dengan Desember 2004 ditemukan 239 kasus korupsi di berbagai daerah dengan berbagai aktor dan modus operasandinya. Yang keempat, yaitu yang paling paradoksal, adalah lahirnya peraturan-peraturan daerah atau perda yang justru tidak perekonomian pasca pemberlakuan otonomi daerah. Di satu sisi kemiskinan masih menjadi menakutkan, tetapi di sisi lain pemerintah daerah atau aparat birokrasi berpesta menikmati kebebasan politik dengan semena-mena melahirkan produk-produk hukum tanpa mempertimbangkan efek ekonominya bagi masyarakat. Di satu sisi, masalah kemandirian finansial merupakan suatu problem utama yang dihadapi masyarakat daerah pada era otonomi daerah ini. Tetapi di sisi lain, terutama pada elit pemerintahannya, ahli-ahli berusaha menarik investasi agar kehidupan perekonomian daerah bisa berkembang dan berpendapatan asli daerah atau PAD meningkat. Mereka justru menutup dan menghambat perkembangan dunia usaha dengan melahirkan perda-perda di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa entrepreneur birokrasi itu adalah mentransformasi semangat kewirausahaan dalam sektor publik. Di era otonomi daerah, pemerintah di daerah dituntut untuk bisa mandiri. Usaha tersebut dapat diterapkan agar produktivitas dan efisiensi kerja pemerintah daerah bisa dioptimalkan. Sekian.